Semuanya, balik lagi sama aku ya. Yang video kali ini aku mau nge-review satu buah buku yang belakangan tuh jadi buku favorit aku banget, yaitu The Midnight Library by Matt Haig. First of all, sebenarnya buku ini tuh ngetren banget dan nge-hype-nya tuh di tahun kemarin, di tahun 2020. Dan bisa dibilang salah satu alasan itu juga kenapa aku akhirnya beli buku ini. Iseng aja sih sebenarnya. Terus pas aku cek di Kindle dan ternyata harganya cuma 52.000 aja, murah. Kalau misalnya kalian heran kenapa aku bisa dapet ebook Kindle-nya dengan harga murah, kalian bisa cek di video aku sebelumnya yang judulnya tuh cara beli ebook Kindle yang murah. Nanti link videonya aku taruh di description box di bawah. Nah, kalau misalnya dari cover, aku sebenarnya nggak terlalu suka sama UK covernya ini, tapi berhubung aku punyanya yang versi Kindle, jadi ini nggak masalah. Yang penting aku bisa baca. Tapi kalau misalnya suatu hari nanti aku mau beli hardcover atau buku fisiknya, aku bakalan fix beli yang US version yang ini, karena ini lebih lucu banget dong. Ini aku nggak suka. Nanti covernya aku taruh di sini aja, yang US, karena aku nggak terlalu suka yang UK. Buku ini tuh bercerita tentang Nora, karakter utama kita, yang dia ini memiliki mental health issue dan mengalami banyak banget kegagalan dalam hidupnya, atau seenggaknya seperti itulah yang dia pikirkan. Dia ini baru aja kehilangan ibunya, terus dia mempunyai hubungan yang tidak baik antara dia dan sahabatnya, dan dia dengan adik laki-lakinya, kayak lost contact gitulah. Terus dia juga baru banget kehilangan kucing kesayangannya, terus dia kehilangan pekerjaannya, terus satu-satunya tetangganya yang dia pikir dia bakalan berguna untuk tetangganya tersebut, ternyata dia juga sudah nggak dibutuhin lagi sama tetangganya. Jadi serentetan peristiwa ini tuh membuat dia tuh kayak terpuruk dan putus asa, hingga suatu malam dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, overdosis. Namun ketika dia membuka mata kembali, dia kaget karena mendapati dirinya sudah berada di sebuah tempat yang misterius, yaitu Midnight Library. Kenapa dibilang midnight? Soalnya pas saat dia berada di library itu, dia ngelihat jam tangannya, dan jam tangannya itu menunjukkan jam 12 malam teng. Nggak, nggak maju dan nggak mundur. Stuck di jam 12 malam teng. Makanya mungkin namanya dibilang Midnight Library. Terus Midnight Library ini tuh kayak sebuah tempat antara hidup dan matinya Nora gitu loh. Nah, di Midnight Library ini banyak banget tumpukan-tumpukan buku, of course. Yang mana tumpukan-tumpukan buku ini ternyata kayak buku-buku kehidupan Nora gitu. Terus ada juga buku yang berisi tentang kemungkinan hidup Nora kalau misalnya dia mengambil keputusan yang berbeda dari yang dia ambil sebelumnya gitu. Di antara buku-buku ini tuh yang paling menyita perhatian banget itu adalah The Book of Regret. Buku yang kalau misalnya dilihat dari sudut pandangnya Nora, ini tuh memiliki halaman yang jauh lebih tebal daripada buku-buku yang lain. Dan ternyata buku ini tuh berisi tentang penyesalan-penyesalan Nora selama hidupnya. Lalu melalui The Midnight Library ini, Nora menjalani berbagai macam kemungkinan hidup dia dan mencari sebenarnya kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Kayak gitu. Jadi ini genrenya termasuk kayak magical realism gitu, ada sci-fi-nya. Dan aku suka banget. Well, aku kasih 5 bintang dari 5 bintang ya, super fake itu menurut aku, karena to be honest, buku ini tuh juga salah satu yang menyelamatkan aku dari reading slump. Karena tahun 2020 itu kemarin aku cuman berhasil baca 11 buku. Sedikit banget. Dan aku bersyukur aku menemukan buku ini di awal tahun, karena berimbas kepada aku jadi lebih banyak baca. To be honest, awalnya tuh aku sama sekali nggak berekspektasi apapun tentang buku ini, karena ngelihatnya kayak yang oke, ratingnya tinggi di Goodreads, terus ini juga lagi nge-hype banget, lagi ngetren banget. Terus ya udahlah, aku coba baca, dan I was like oke. Di awal cerita ini karakternya udah kuat dan aku suka banget, dan surprisingly aku ended up love it so much.
Iya, aku baca ini cuman memakan waktu 2 hari, bayangin dong. Dan yang bikin aku nyaman buat baca itu adalah karena chapternya itu singkat-singkat. Jadi aku nggak berasa kalau aku tuh udah baca banyak halaman, karena emang chapternya tuh singkat dan menarik, dan emosi Nora itu kayak gimana ya, kayak nyata gitu, beneran bisa, aku tuh bisa ngerasain kalau aku tuh bersimpati sama Nora. Cara Matt Haig menggambarkan kalau Nora ini punya anxiety, depresi, terus mental health issue, ini tuh juga bisa dibilang kayak yang nyata banget sih. Perfect, perfect banget. Dan melalui karakter Nora ini tuh aku merasa kayak terconnected sama Matt Haig. Apa yang pengen Matt Haig sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Kayak yang aku sebutin atau aku mention tadi sebelumnya, buku ini tuh genrenya menarik banget sih. Aku kayak berasa ini tuh ada fantasinya, ada sci-fi-nya, ada literatur fiksinya, terus mungkin bisa dibilang ini tuh genrenya magical realism gitu. Dan aku rasa Matt Haig really know what he was doing about this book gitu. Jadi buku ini tuh benar-benar cocok untuk semua kalangan. Kalau misalnya kalian suka fiksi, ya kalian bakalan suka. Kalau kalian misalnya suka fantasi, sci-fi, ya kalian bakalan suka buku ini gitu. Cocok banget sih buat seluruh kalangan kalau menurut aku. Buku ini tuh juga kayak yang well executed gitu. Terus aku nggak heran kenapa buku ini memiliki rating yang cukup tinggi di Goodreads dan meraih berbagai penghargaannya itu ya, kalian bisa lihat di Google, bukunya tuh banyak banget dapat penghargaan, dan aku bangga menjadi salah satu pembacanya. Walaupun agak telat sih, cuman gak telat-telat banget ya, karena buku ini tuh rilisnya tahun kemarin. In my case, setelah aku baca buku ini tuh beberapa malam sebelum tidur, aku sempat mikir kalau misalnya Midnight Library ini beneran kejadian dalam kehidupan aku atau emang ada gitu di kehidupan nyata, kira-kira apa ya, hal apa yang bakal aku ubah dari hidup aku, penyesalan apa yang pengen aku lakuin lagi gitu, keputusan-keputusan apa yang mau aku perbaiki kayak gitu. Dan output ke psikologinya tuh berasa banget. Minimal tuh kayak mengencouraging kita untuk berdamai sama diri kita sendiri, berdamai sama penyesalan-penyesalan kita. Dan kalau misalnya kamu atau termasuk aku sih yang punya penyesalan dalam hidup ini, maupun besar atau kecil, dengan baca buku ini tuh ini benar-benar heartwarming banget, beneran. Walaupun efeknya nggak dalam waktu jangka panjang ya, tapi short temporary ini tuh kind of kayak bikin kita merenung gitu loh, apa aja yang udah kita lakuin selama ini, dan sebenarnya tuh yang terbaik buat kita tuh apa kayak. Intinya aku bisa nangkep Matt Haig di sini tuh mau nyampein ke kita kalau take a deep breath gitu, kayak cintai diri sendiri, terus keep moving, jangan pernah nyerah, dan live a good life. Itu aja sih. Udah segitu aja video kali ini, dan semoga bermanfaat. Semoga kalian yang ragu-ragu mau baca buku ini tuh udah nggak ragu-ragu lagi. Kalau misalnya kalian udah baca dan kalian ada hal yang nggak sepakat sama aku, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan makasih udah nonton. See you in my next video. Bye.